ketika di luar terus-terusan diteleponin kayak, "Kamu di mana? Kamu pulang jam berapa?" Padahal misalnya kondisinya dia main sama keluarganya. Jangan kita yang sebagai pasangan yang red flag. Berarti kalau misalkan memang sudah pasangan kita sudah membahayakan gitu ya Kak, segera cari pihak lain Iya. ya Kak ya. Terutama pihak-pihak profesional gitu ya Kak ya. Mungkin penting untuk di-set sebelum Berarti dari awal ya Kak ya, Dari dari awal berhubungan udah perlu untuk punya boundariesnya, Iya, punya biar bisa mendapatkan keinginannya ya. iya. Waduh, saya red flag. Aduh. Hai guys, kembali lagi bersama kami di WWB dengan saya Della. Saya Windy dan ada Alia. Yeay! Hari ini guys, kita akan membahas topik-topik yang semakin memanas karena berkaitan dengan pasangan ya Kak ya. Kira-kira apa Kak nih topiknya? Nah, hari ini kita mau bahas tentang pasangan red flag. Pasangan red flag. Nah, dari Kak Alia nih Kak, selama Kakak berkuliah nih, atau mungkin di kehidupan sehari-hari ya Kak Windy ya, ada nggak sih Kak pengalaman mengenai pasangan red flag itu seperti apa? Atau kenapa sih kita bahas ini gitu Kak? Oke, mungkin kita harus bahas ini karena saat ini udah lagi marak-maraknya ya, kayak cerita tentang pasangan aku red flag loh, ternyata pasangan aku toxic gitu ya. Nah, mungkin dari pengalaman aku sendiri selama kuliah dan di lingkungan sekitar aku, beberapa kali aku nemu beberapa pasangan yang contohnya tuh mengontrol pasangannya secara berlebihan. Dari segi pertemanan, dari segi waktu dia di luar. Kayak misalkan ketika di luar terus-terusan diteleponin kayak, "Kamu di mana? Kamu pulang jam berapa?" Padahal misalnya kondisinya dia main sama keluarganya. Oke. Atau enggak juga ada pasangan yang ketika marah itu dia akan berkata kasar atau enggak main fisik. Oke. Kayak ngata-ngatain binatang ke pasangannya, atau enggak dia menjambak, atau mungkin dia memukul pasangannya, kayak gitu. Oh, itu disebutnya red flag ya kalau sekarang ya. Iya, Sekarang red flag. Oke. Nah, jadi teman-teman, itulah mungkin beberapa ya Kak ya, beberapa tanda-tanda mungkin ya Kak. Dan contoh nyatanya teman-teman yang dialami di kehidupan yang mungkin teman-teman juga alamin ya Kak ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita perlu kenali nih tanda-tanda seperti apa ya Kak Windy ya. Iya. Kenapa sih Kak kita perlu mengenali itu? Supaya kita tuh bisa hati-hati, jadi bisa jaga-jaga dulu supaya tidak kejadian apalagi sama diri kita sendiri. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita akan bahas tanda-tanda pasangan yang red flag atau bahkan jangan-jangan kita yang sebagai pasangan yang red flag. Ayo teman-teman, kita akan bahas satu-satu. Boleh kalian jelasin apa aja sih Kak tanda-tanda pasangan yang red flag itu? Oke, yang pertama ada yang tadi udah aku omongin juga ya, itu kontrol berlebihan, di mana pasangan ini udah mulai mengontrol segala aspek kehidupan kayak dari segi jam, segi pertemanan, keuangan, interaksi sosial. Nah, kalau udah kayak gitu udah tanda-tanda awal tuh. Mungkin ini emang pasangan kita red flag gitu. Oke. Tapi biasanya langsung muncul atau mungkin di awalnya kayak bagus dulu, nggak kelihatan dulu, setelah berapa bulan fase honeymoon Fase lewat PDKT ya. gitu ya. Nah, biasanya mungkin di awal pasti kan akan terlihat sempurna ya, kayak dia sangat mengasihi, sangat baik gitu. Tapi mungkin itu akan semakin terlihat mungkin setelah hubungannya berjalan makin lama kayak gitu, makin mendalam. Mungkin pasangannya akan mulai mengontrol si pasangan ini kayak nggak boleh pergi sama ini, pulang harus jam segini kayak gitu. Sama ini ya kayak anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya semua pasangannya tuh punya password sosial media pasangan lain gitu ya maksudnya. Betul, ya itu juga contoh kali ya kayak perlu diantisipasi apa jangan-jangan gitu ya. Iya, kontrol berlebihan Karena gitu. udah nggak ada privacy juga kan ya jadinya. Iya, gitu. Tuh. Apalagi nih Kak tanda-tanda yang lain? Yang kedua ada isolasi sosial. Jadi di sini ketika pasangan udah mulai memisahkan diri kita dengan keluarga, dengan teman-teman, jadi mulai membatasi kayak kamu gak boleh main sama mereka ya, bolehnya sama aku aja kayak gitu. Kayak pokoknya waktunya fullnya harus lebih banyak sama pasangan dibanding teman dan bahkan keluarga. Itu kan udah bahaya banget. Iya betul. Apalagi kalau konteksnya masih pacaran. Jadi perlu dilihat ya Kak ya, perlu dikenalin nih tanda-tandanya apakah sudah sampai seperti itu atau enggak ya Kak Windy ya. Selanjutnya ada manipulatif, di mana di sini pasangan ini memanipulasi pasangannya dengan cara emosional dan juga situasi kayak gitu. Untuk bisa dapat yang dia mau. Untuk dapat mungkin perasaan aman dia sendiri gitu, untuk kebutuhan dia sendiri. Mungkin beberapa contohnya kayak ada pasangan yang menuntut sesuatu, tapi misalnya pasangan yang satunya kayak enggak, aku nggak mau gitu ya. Nah pasangan ini misalnya bilang, kan aku udah ngasih kamu ini itu sebelumnya, kok kamu nggak mau sih memenuhi kebutuhan aku padahal cuma ini doang kayak gitu. Jadi seakan-akan ya pasangannya itu yang salah gitu.
Oke. Kalau dari Dela dan Kak Windy sendiri ada nggak pengalaman kayak gitu? Kalau saya sih sejauh ini aman-aman Berarti aja. aman-aman aja. Atau saya sebenarnya yang manipulasi. Karena terkadang mungkin saya juga kadang pengen sesuatu terus gampangnya gimana manipulasi sedikit lah ya, sedikit-sedikit lah. Biar bisa mendapatkan keinginannya ya. Iya. Waduh, saya refleks. Coba kita lihat yang lainnya dulu ya. Oke, ada kekerasan atau agresi. Di sini yang aku udah bilang juga, kayak misalkan pasangan udah mulai kasar secara verbal dan juga secara fisik. Ketika misalnya marah atau ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ini juga udah perlu banget dilihat gitu. Karena ini udah mulai bahaya ya kalau mainnya kekerasan fisik. Mungkin pertamanya ada dari verbal dulu gitu, baru nanti ke fisik. Mungkin meningkat. Beda-beda juga ya. Mungkin ada yang dari awal tiba-tiba udah verbal gitu kan ya. Atau enggak mungkin ada pengalaman juga yang pasangannya sebenarnya dia cukup sering melakukan kekerasan fisik, tapi awal-awal dia bisa tahan, misalnya dia kayak lempar barang, dia mukul barang, tapi pada akhirnya lama-lama pasangannya yang dipukul ya. Kayak gitu. Jadi nggak langsung ke pasangannya tuh. Iya, kadang beda-beda. Bisa juga tadi yang kata Kak Windy tuh dari obrolan dulu kasar, gitu. Marah ngomongnya kasar. Iya. Oke. Yang selanjutnya ada ketidaksetiaan. Di sini jika pasangan punya perilaku yang tidak setia dan tidak jujur, kayak misalnya berselingkuh, chatting dengan lawan jenis tapi mengikutkan perasaan, gitu. Kayak gitu juga bisa. Menjurus gitu ya chattingan. Menjurus. Oke. Selanjutnya nih Kak, apa lagi? Yang selanjutnya ada kurang empati. Dimana di sini pasangan tidak bisa memahami diri kita contohnya. Kayak ketika pasangannya misalnya lagi sedih, pasangan malah mempertanyakan, kok gitu aja sedih sih? Lagi capek, kok gitu aja capek sih? Jadi kayak dia nggak memahami kondisi kita sebagai pasangannya. Lalu ada ketidakseimbangan antara kekuasaan. Mungkin di sini kayak kontrolnya lebih besar di mana gitu ya. Kayak misalnya pasangan yang cowoknya ternyata lebih mengontrol dalam hubungan dibanding yang perempuan. Mungkin ini bisa kayak tadi juga ya, baliknya yang kayak dia mengontrol pasangan yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, kayak gitu. Tapi cenderung di satu sisi doang. Jadi ya pemenuhan kebutuhannya cuma di satu pasangan doang. Dua-duanya nggak terpenuhi gitu. Jadi kayak tadi mungkin passwordnya yang punya cuma cowoknya aja atau yang punya cuma ceweknya aja ya. Bisa. Karena misalnya cowoknya, ya kenapa aku harus bagi-bagi kamu, ya kamu aja gitu misalnya. Yang selanjutnya ada ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik dengan baik. Yang mungkin di sini ada pasangannya yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik ketika ada masalah. Jadi juga bisa pakai kekerasan, gitu. Ada yang mungkin silent treatment, kayak gitu. Jadi nggak bisa lah mereka menyelesaikan konfliknya. Atau itu termasuk juga yang kayak menuntut pasangannya dia terus yang minta maaf. Itu juga bisa salah satunya gitu. Jadi konfliknya siapapun yang salah, kamu yang minta maaf. Iya, atau enggak mungkin nggak memahami cara penyelesaian pasangannya. Mungkin satu orang dia butuh waktu untuk menyelesaikan masalah, tapi dia tipikal yang hari ini harus beres gitu. Detik ini pun harus beres. Tapi kan nggak semuanya bisa kayak gitu ya. Pasti ada orang yang perlu merenung dulu, perlu menenangkan diri dulu. Jadi kayak gitu. Jadi kan konflik lagi ya. Ada konflik ditambah konflik lagi. Di sini juga ada perubahan perilaku yang drastis. Jadi di sini kayak yang tadi balik lagi bisa tiba-tiba dia yang kali ini bilang tiba-tiba dia agresif, tiba-tiba juga dia cemburu berlebihan, tiba-tiba dia sering menyudutkan pasangannya, kayak misalnya kamu selingkuh ya, kamu keluar sama temen, kamu ada apa-apa ya, kayak gitu. Dan itu tiba-tiba gitu perubahannya, misalnya dari 6 bulan hubungan tiba-tiba di 6 bulan akhir dia berubah banget gitu. Nah, jadi awalnya yang sempurna tadi itu ya. Awalnya sempurna baik, tapi di akhir-akhir tiba-tiba jadinya enggak gitu, jadi red flag. Ketidakcocokan nilai dan tujuan. Di sini mungkin lebih ke ya kayak tujuan ke depannya, mungkin ceweknya mau apa, ceweknya misalnya udah mau fokusnya ke hubungan yang serius, sedangkan cowoknya masih, ya aku masih mau main-main dulu gitu. Tapi nggak saling memahami, jadinya kan itu juga bisa jadi konflik untuk pasangan ya. Gitu. Nah, kalau misalnya udah kejadian nih, ternyata yang mendengarkan ini cowoknya atau pacarnya atau ceweknya red flag, apa yang harus kita lakukan? Mungkin yang pertama kita perlu menyadari dulu ya, karena pasti banyak yang nggak sadar ya ketika pasangannya tuh cinta itu buta ya. Ya, jadi kayaknya bisa diterima deh mungkin perilaku yang ini, padahal kan udah enggak gitu ya. Nah, mungkin menyadari dan memutuskan hubungan, karena ya polanya kan akan sama ya sebenarnya. Maksudnya untuk berubah pun perlu waktu gitu, dan mungkin akan sulit kayak gitu. Apalagi untuk
udah ke main fisik, manipulatif, kan itu akan sulit untuk diubahnya ya. Betul. Berarti perlu untuk memutuskan hubungan. Tapi biasanya kan ada ya kayak pasangan-pasangan red flag itu minta maafnya tuh secara berlebihan. Jadi kitanya yang nggak enak. Jadi udah dimaafin lagi. Nah, kalau seperti itu gimana? Mungkin kita perlu set boundaries juga ya. Kayak batasan apa aja sih yang kita nggak mau dan mau gitu, yang masih bisa kita maafkan dan enggak gitu. Karena kalau kita nggak set itu, kita nggak akan tahu kayak ini udah berlebihan dan ini belum, kayak gitu. Jadi kita perlu set boundaries dari awal. Kayak ketika pasangan udah sering selingkuh, ya kita harus tahu berarti udah nggak bisa dilanjutin. Mau dia minta maaf, mau dia sujud-sujud gitu ya. Oke. Aku mau nanya satu pertanyaan. Kalau misalkan kita punya pasangan atau kita sebagai pasangan, kita punya pasangan yang red flag atau kita sebagai pasangan yang red flag, kan kita perlu menyadari dan akhirnya memutuskan untuk keluarlah dari zona itu ya kayak dari zona hubungan itu. Tapi ketika kalau misalkan ternyata kita keluar dari zona hubungan itu dan membahayakan keselamatan kita, apa sih Kak yang perlu kita lakukan? Misalnya nih, aku punya kasus. Kasusnya itu dia cewek dan sudah hamil. Oke, hamil di luar nikah. Tapi cowoknya itu nggak mau keluar dari hubungan itu. Dengan alasan kalau kamu keluar dari hubungan ini, video ini akan saya sebar. Nah, kalau udah terlibat kayak gitu nih, Kak, apa sih Kak langkah yang perlu kita lakukan? Pasti nggak mungkin melibatkan diri sendiri ya Kak ya? Cukup berat ya. Betul, kasusnya ya. Oke. Mungkin kita juga gini perlu bantuan dari pihak berwajib juga ya. Kalau untuk sampai penyebaran video. Mungkin kita perlu menghubungi Komnas Perlindungan Wanita juga kan kalau udah ada kemungkinan untuk menyebarkan video. Gitu. Dan juga mungkin kita juga perlu jujur untuk entah orang tua atau enggak siapa yang dipercayai bisa ceritain bahwa ini lagi ada problem ini. Kayak perlu solusi juga kan pasti dari pihak lain dan ada pihak yang tahu. Jadi ketika ada apa-apa, pihak lain itu bisa membantu. Jadi dia nggak struggle sendiri, nggak susah sendiri karena udah ada ancaman kan di sini. Iya betul. Oke, berarti kalau misalkan memang sudah pasangan kita sudah membahayakan gitu ya Kak, segera cari pihak lain ya Kak ya, terutama pihak-pihak profesional gitu ya Kak ya. Oke. Tapi sebelum ke situ lebih baiknya kita punya boundaries dulu dari awal. Jadi kita tuh pengen punya hubungannya kayak gimana. Oke. Jadi sebelum kejadian sesuatu yang buruk, ya kayak seks sebelum nikah, seperti itu. Terus sharing-sharing sesuatu yang private kayak password dan segala macam gitu. Itu yang mungkin penting untuk di-set sebelum. Berarti dari awal ya kayak dari awal berhubungan udah perlu untuk punya boundariesnya, punya patokannya. Saya mau sampai sejauh apa nih di dalam hubungannya. Jadi untuk kesimpulannya nih dalam menghadapi pasangan yang red flag apa aja kalian? Pertama perlu mengenali tanda-tandanya di mana pasangan udah red flag tuh. Kan kadang sekarang beberapa orang kayak belum apa-apa udah kayak pasangan aku red flag. Misalnya pasangan aku nggak mau nganterin tiba-tiba pasangan aku red flag ya. Padahal kan enggak semudah itu gitu. Jadi perlu pahami dulu tanda-tandanya. Setelah udah paham dan ngerasa oh iya pasangan aku red flag, dan juga mulai mengambil langkah untuk melindungi diri. Apalagi kalau udah sampai tadi yang tadi udah sampai mengancam dan juga udah sampai kekerasan fisik dan lain-lainnya. Jangan dibutakan oleh cinta. Iya betul. Mau sebaik apapun pas dia minta maafnya, tapi kalau dia udah sekali dimaafin besoknya gitu lagi ya mungkin akan berulang seperti itu terus sih. Dan mungkin juga sebenarnya bisa komunikasikan dengan orang lain ya. Karena kan orang lain akan menilai lebih baik ya dibanding kita, apalagi ketika jatuh cinta gitu. Jadi bisa sharing dan juga bisa minta bantuan kalau udah tahap yang parah. Minta pendapat dulu lah ya, namanya kalau kayak gini gimana nih menurut kamu? Iya, kayak gitu. Oke. Sudah cukup berat pembahasan kita hari ini teman-teman. Oke, berarti tadi yang sudah disampaikan Kak Windy dan juga Kak Arya mengenai pasangan red flag, bagaimana tanda-tandanya, bagaimana solusi yang bisa kita lakukan ketika lingkungan bisa jadi ya kayak bukan terjadi pada diri kita sendiri, tapi kita yang melihat lingkungan kita, kita juga bisa mengingatkan teman-teman untuk segera cari bantuan. Ya kayak kalau memang sudah terjerumus gitu dalam hubungan yang toksik dan juga pasangan yang red flag gitu teman-teman. Jadi jangan takut, harus berani ambil langkah. Mungkin cukup sekian untuk podcast kita hari ini. Ya Kak Windy, sampai ketemu lagi hari Selasa jam 5. Dadah.
WWB.